Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Farid selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Biomedik 2. Kali ini kami dari kelompok 12 ingin memaparkan mengenai analisis perilaku beresiko terhadap peningkatan HIV/AIDS dengan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Muhammad Iqdam Kusna dengan NIM 19 123 10 19. Saya Fitna Pita Anggraini dengan NIM 19 123 1135. Dan saya Jihanul Sakinah dengan NIM 191231239. Saya Aisyah Mitapsari dengan NIM 19 123 1195. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas topik yang pertama, yaitu topik yang sesuai dengan kontrak, virus, morfologi habitat, dan patogenesis, serta penyakit yang disebabkan oleh virus hubungan dengan kesehatan manusia. Next. Selanjutnya, pertanyaan penelitian, bagaimana pola penularan virus HIV dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Next. Selanjutnya ada teknik penentuan kata kunci. Kata kunci ditentukan berdasarkan frasa yang paling menonjol dari artikel dan juga dapat dijelaskan dari rumusan masalah secara keseluruhan yang penulis telah merumuskan sehingga muncul hasil penelitian yang relevan dengan topik yang penulis angkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode. Artikel ini merupakan ulasan deskriptif ditulis berdasarkan penelitian dari berbagai jurnal ilmiah. Penulis telah membaca dengan teliti menggunakan metode tinjauan pustaka untuk mengidentifikasi, menilai, dan menggabungkan penelitian karya dan pemikiran yang telah diciptakan oleh para peneliti. Artikel atau jurnal ilmiah yang diambil secara online berstandar Scopus. Artikel atau jurnal ilmiah yang digunakan adalah dalam rentang penelitian tahun 2020 hingga 2024. Artikel yang penulis review adalah artikel yang menggunakan penelitian kuantitatif dengan studi cross-sectional. Data dianalisis adalah data dari literatur terkait pola penularan HIV dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil literatur yang diperoleh digabungkan untuk memperoleh informasi sinergis mengenai pola penularan HIV dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Selanjutnya adalah 10 judul artikel yang sudah kelompok kami pilih berdasarkan judul yang sudah ditetapkan. Next. Next. Saat ini kita akan masuk kepada pembahasan. Untuk artikel yang pertama menjelaskan mengenai pengaruh yang mendorong penyebaran HIV di antara kelompok populasi pengguna narkoba suntik, mantan pendonor plasma, pria yang berhubungan seks dengan sampel, yaitu kelompok berusia 15 tahun atau lebih yang terinfeksi HIV dengan indikasi bahwa mereka memiliki satu atau lebih jenis riwayat kontak. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat prevalensi yang signifikan dari perilaku seksual beresiko tinggi atau high risk heterosexual behavior (HRHB) di antara populasi pria yang berhubungan seks dengan pria atau men who have sex with men (MSM) yang terinfeksi HIV di Cina. Selanjutnya adalah artikel yang kedua menjelaskan mengenai identifikasi faktor risiko penularan HIV/AIDS di antara kelompok yang aktif secara seksual di Cina dengan sampel kelompok masyarakat dengan rentang usia 15 tahun ke atas yang melakukan hubungan seksual. Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya penurunan risiko infeksi HIV di dengan pria yang hubungan dengan pria atau men who have sex with men (MSM) di setiap tahunnya. Sementara penularan melalui hubungan seks komersial tidak dikendalikan secara efektif. Jumlah reproduksi efektif pada kelompok seks non-komersial masih di bawah 1.
sehingga menunjukkan resiko penularan yang lebih rendah pada kelompok tersebut. Next. Kita berlanjut kepada pembahasan artikel yang ketiga, yaitu menjelaskan mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku beresiko tinggi terkait HIV/AIDS pada masyarakat Cina, khususnya di wilayah dengan epidemi tinggi seperti Liangshan. Penelitian ini menggunakan sampel 800 wanita Y di usia subur dengan usia rata-rata 29 hingga 54 tahun. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan seks bebas dan berganti-ganti pasangan berhubungan langsung dengan infeksi HIV di kalangan perempuan Y di usia subur yakni 29 hingga 54 tahun, tepatnya di Liangshan. Selain itu, faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, migrasi keluar untuk bekerja, dan rasa harga diri secara tidak langsung berhubungan dengan infeksi HIV/AIDS dan didukung oleh hubungan seks bebas dan berganti-ganti pasangan seksual. Selanjutnya adalah artikel keempat yang menjelaskan mengenai pola penyebaran serta persentase faktor resiko HIV/AIDS di Iran dengan sampel penderita HIV/AIDS kelas laten dengan total 32.168 yang tercatat dalam rekap sistem mulai dari 13 Oktober 1985 hingga 17 Mei 2016. Temuan dari penelitian ini menunjukkan di antara pasien HIV di Iran, kelas resiko tinggi memiliki prevalensi tertinggi. Dalam penelitian ini, faktor-faktor seperti penggunaan narkoba suntik, kecanduan narkoba, berbagi jarum suntik yang tidak steril, dan riwayat penjara berhubungan dengan infeksi HIV/AIDS di Iran. Selain itu, usia yang lebih tua, jenis kelamin perempuan, pendidikan rendah, dan status lajang meningkatkan kemungkinan menjadi anggota kelas risiko tinggi yang tertular HIV/AIDS di Iran. Next. Selanjutnya adalah artikel yang kelima menjelaskan mengenai identifikasi faktor yang mempengaruhi dan dari peningkatan tren prevalensi HIV/AIDS dengan penderita infeksi HIV di kalangan pria yang berhubungan dengan pria atau Men Who Have Sex with Men (MSM) di Mozambik dengan sampel MSM dengan rentang usia 15 hingga 49 tahun yang tinggal di kota Maputo, Beira, dan juga Nampula. Temuan dari penelitian ini menyatakan adanya peningkatan prevalensi HIV di kalangan MSM di kota Maputo dan juga Nampula dari tahun 2011 hingga tahun 2020. Tren prevalensi ini masih terjadi pada MSM berusia 25 tahun ke atas. Hasilnya juga menggarisbawahi pentingnya faktor sosial ekonomi seperti keterlibatan dalam seks transaksional yang mendorong penularan HIV di antara MSM atau pria yang melakukan hubungan seksual dengan pria di tiga kota yang ada di Mozambik, yaitu di kota Maputo, Beira, dan juga Nampula. Untuk pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, memasuki artikel ke-6. Artikel ke-6 ini menjelaskan mengenai mobilitas geografis antara Amerika Latin dan Amerika Serikat dengan resiko seksual dan perilaku kesehatan di kalangan laki-laki migran atau laki-laki yang berhubungan dengan seks dengan laki-laki atau LSL di San Bernardino, County, California dengan sampel 16 peserta dengan rentang usia 23-54 tahun. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan ruang geografis, ruang fisik tempat LSL berada dan tinggal, dan ruang sosial, bagaimana LSL membangun komunitas sosial dan norma-norma sosial dalam komunitas-komunitas ini merupakan hal yang paling menonjol dalam kesehatan seksual LSL, perilaku, dan akses terhadap dukungan kesehatan. Geografis dan papanan ruang sosial juga dapat secara langsung memengaruhi hasil kesehatan seksual. Selanjutnya, masuk ke artikel 7 yang mengidentifikasi hubungan antara ideologi gender feminim secara sosial, sikap, dan keyakinan tentang perilaku dan peran perempuan yang pantas, serta penyakit sindemik yang berbahaya seperti penggunaan alkohol, kekerasan seksual, dan infeksi menular atau IMS yang memengaruhi orang kulit hitam di wanita Amerika Serikat dengan sampel wanita kulit hitam berusia 18-44 tahun. Penelitian ini mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian tingkat stres, pengalaman seksual, dan lingkungan korelasi kelahiran dengan risiko HIV di kalangan perempuan kulit hitam. Penelitian ini menemukan bahwa ideologi gender feminim
khususnya seksual hiperfeminitas, memainkan peran penting dalam sindemik SAFA meliputi minuman keras dan kekerasan seksual. Masuk ke artikel ke-8, membahas mengenai PNP atau yang dikenal dengan chemsex atau istilah yang digunakan untuk menyebut seks antara laki-laki gay dan biseksual yang terjadi di bawah pengaruh obat-obatan di Amerika Serikat dengan sampel 44 laki-laki gay dengan usia rata-rata 37 tahun. Temuan dari penelitian ini menunjukkan kapasitas wacana biomedis dalam mempengaruhi HIV. Transisi dari pencegahan yang berpusat pada kondom ke konteks saat ini merupakan hal yang baru dalam alat biomedis yang sangat efektif untuk pencegahan HIV. Hal ini menciptakan kemungkinan untuk keintiman yang lebih besar, peningkatan kesenangan, dan berkurangnya kecemasan terhadap penularan HIV sekaligus menantang upaya pencegahan selama bertahun-tahun. Lanjut. Untuk artikel ke-9, membahas mengenai perempuan pekerja seks atau WPS yang mempunyai peranan penting dalam penularan HIV dengan sampel 125 WPS di Kupang, Provinsi NTT. Pada penelitian ini ditemukan penggunaan kondom yang rendah negosiasi dan konsumsi alkohol yang tinggi dan berisiko HIV pada WPS. Oleh karena itu, hal yang perlu dilakukan yaitu memprioritaskan intervensi yang meningkatkan kemampuan WPS untuk bernegosiasi dan mengurangi konsumsi alkohol. Penting untuk memasukkan tingkat konsumsi alkohol yang membahayakan, memberikan pengetahuan bagi WPS sebelum melayani kliennya, sebagai salah satu cara untuk mengurangi perilaku seksual beresiko pada WPS. Selanjutnya, artikel ke-10 membahas mengenai seorang gay yang berusia 50 tahun ke atas yang mengatasi kesulitannya di era pandemi COVID-19 dari segala aspek. Dengan sampel 20 pria dengan rentang usia 54 hingga 71 tahun di Kanada. Temuan pada penelitian ini adalah kasus COVID-19 pada gay yang usianya 50 tahun lebih riskan untuk mengalami penyakit HIV. Hal ini membuktikan bahwa virus sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan struktural. Meskipun pemerintah dan pejabat kesehatan telah berupaya, tetapi gay tidak dapat terhindar dari infeksi. Penelitian ini menggunakan teori dasar konstruktivis untuk mengkaji bagaimana hidup di masa pandemi HIV atau AIDS telah memengaruhi kaum gay. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang kami dapat. Penelitian yang ditinjau dalam studi ini menyoroti beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap penyebaran HIV atau AIDS di berbagai populasi dan wilayah. Perilaku seksual berisiko tinggi, rendahnya penggunaan kondom, dan penyalahgunaan obat-obatan secara konsisten diidentifikasi sebagai faktor risiko yang signifikan. Faktor sosial ekonomi seperti tingkat pendidikan, migrasi untuk bekerja, dan norma sosial juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi penularan HIV. Studi-studi tersebut menekankan perlunya intervensi yang ditargetkan untuk mengatasi faktor-faktor risiko spesifik ini, termasuk meningkatkan pendidikan tentang penggunaan kondom, meningkatkan keterampilan negosiasi untuk seks yang lebih aman, dan memberikan dukungan untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.